Baru bikin apa ini Mbak? Kok kayaknya baunya harum sekali dari tepian Sungai Oyo sana Mbak? Ya, kita buat snack ini ada orderan bakwan jagung Pak. Bakwan jagung. Ya. Kemudian untuk hidangan beratnya ada menu apa aja nih Mbak? Kita bisa reservasi terlebih dahulu atau mungkin reguler, yang kami maksud reguler itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Datar Media, saat ini kita tengah berada di Desa Wisata Beji yang terletak di Desa Beji, Kapanewon Patul, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Seperti apa suasana dan nuansa dari Wulan Pari ini? Simak dan ikuti terus videonya sampai selesai. Inilah lokasi Wulan Pari yang terletak persis di tepi Sungai Oyo yang sangat asri dengan tanaman dan rumput di halaman muka, serta dapat melihat pemandangan lalu lintasnya perahu-perahu yang dipergunakan oleh masyarakat sekitar, baik untuk aktivitas keseharian maupun yang dipergunakan untuk disewakan kepada para pengunjung. Pelataran dari resto dan homestay Wulan Pari ini juga dilengkapi dengan bangunan panggung yang bisa dipergunakan untuk nongkrong-nongkrong sambil menikmati hidangan yang disajikan dari resto yang ada di Wulan Pari ini. Inilah dermaga yang ada di depan Wulan Pari Homestay yang dijadikan sebagai awal ataupun akhir dari wisata air yang menyusuri Sungai Oyo. Wulan Pari ini sangat asri dengan pemandangan khas alam pedesaan yang terletak di lembah Sungai Oyo, tertata sedemikian rapi dan asri sehingga sangat nyaman untuk dikunjungi. Inilah pendopo paling atas yang ada di komplek Wulan Pari ini. Yang juga dilengkapi dengan meja kursi sebagai tempat untuk nongkrong santai, serta beberapa aksesoris ataupun etalase seni berupa wayang yang terbuat dari bahan kayu.
serta beberapa bangunan kecil yang bisa dimanfaatkan sebagai tempat tinggal atau homestay. Nah, kita akan melihat dan mencicipi apa saja yang ada di Wulandpari Resto ini. Inilah salah satu sudut di Wulandpari yang dijadikan sebagai tempat angkringan. Nah, Secret Coffee ini terdiri dari beberapa aksesoris maupun furniture yang sangat khas dan bercorak Jawa. Kita serasa dibawanya pada kehidupan pada zaman dulu. Tempatnya sangat asri sekali dengan udara perbukitan yang sangat segar. Tersedia beberapa koleksi kopi dari Nusantara, baik kopi Arabica maupun Robusta, antara lain kopi Gayo Wine. Selain aneka varian kopi unggulan yang disediakan di kompleks Wulandpari ini, juga tersedia beberapa jenis dari kopi rempah untuk dihidangkan kepada para pengunjung yang menggemari dari jenis kopi rempah. Nah, setelah kita melihat-lihat koleksi jenis kopi yang disediakan oleh Wulandpari Resto ini, nah kita lihat ini dapurnya masih menggunakan kayu bakar, khas sekali dengan kehidupan di alam pedesaan, dan ini juga bisa dijadikan sebagai salah satu wisata edukasi tentang bagaimana kehidupan pada zaman dahulu dengan peralatan yang sederhana, tapi kehidupan terus berjalan dan menghasilkan generasi-generasi yang berkualitas di masa kemudiannya. Selamat sore, Mbak. Baru bikin apa ini, Mbak? Kok kayaknya baunya harum sekali dari tepian Sungai Oyo sana, Mbak? Ya, kita buat snack ini ada orderan bakwan jagung, Pak. Bakwan jagung. Ya. Kemudian untuk hidangan beratnya ada menu apa aja nih, Mbak? Kita bisa reservasi terlebih dahulu atau mungkin reguler. Yang kami maksud reguler itu datang mendadak. Menu yang kami tampilkan untuk sayur, kita sayur lodeh, Pak. Sayur lodeh ya, khas Gunung Kidul ya, Mbak ya. Mantap sekali ini. Sebenarnya pengen nyicipi, tapi kayaknya lebih tertarik ngopi dulu, Mbak. Lihat jenis-jenis kopi yang bermacam-macam ini, rasanya nggak sabar untuk segera nyeruput kopi sore, Mbak. Alhamdulillah untuk sayur yang kita sayur setiap hari, konsumsi setiap hari, untuk terong kita panen sendiri. Panen sendiri, yang ada di depan tadi ya, Mbak ya, Iya. di dekat jembatan ya. Ya, betul, Pak. Itu ada kelompok tani sendiri atau memang diusahakan oleh Wulandpari ini sebagai salah satu kelompok tani atau bagaimana, Mbak? Alhamdulillah itu perkebunan dari Wulandpari. Dari Wulandpari sendiri Ya. ya. Baik, Mbak. Wah, ini juga dengan peralatan masak khas zaman dulu ya. Kita serasa dibawanya pada kehidupan orang tua atau nenek kita, tapi tidak mengurangi cita rasa yang ditimbulkan dari aromanya sudah terasa. Kalau masakan-masakan ini dibumbu dengan rasa yang lezat. Kita tunggu untuk beberapa saat sambil menunggu kopi dari Wulandpari yang sudah kita order sebelumnya. Nah, inilah sahabat Datar Media, kita sudah dipersiapkan kopi Gayo V60 seperti apa racian dari barista yang ada di Wulandpari ini. Terdapat juga semacam etalase yang bisa dijadikan juga sebagai bahan demo untuk
wisata edukasi berupa semacam dapur yang biasa dipergunakan oleh masyarakat pada masa lalu. Terdapat lemari yang dipergunakan untuk menyimpan makanan, kemudian ada pogo lengkap dengan lesung, siwur, serta keren dan soblok. Inilah salah satu unit yang dijadikan sebagai tempat bermalam atau homestay yang ada di komplek Wulen Pari ini. Sahabat Datar Media, saat ini kita sudah bersama dengan owner dari Wulen Pari, yaitu Om Ajis. Selamat sore Om Ajis. Ya, selamat sore. Kita dari Datar Media, saya lihat tadi sudah keliling, ada banyak fasilitas atau alat peraga yang bisa dijadikan sebagai sarana untuk wisata edukasi. Selain wisata alam yang sangat indah, bisa dijelaskan ke sahabat Datar Media Om Ajis. Terima kasih. Sebenarnya saya sampaikan dulu bahwa Wulen Pari ini berada di Dusun Beji, Desa Beji, Kecamatan Pari. Kalau desa wisatanya desa wisata Beji. Desa wisata Beji itu punya Kampung Jelok, itu juga masuk desa wisata Beji, dan di Wulen Pari ini ada beberapa juga yang destinasi di luar dusun, dua dusun ini. Yang kami tawarkan di Wulen Pari ini adalah wisata yang berbasis pada pertanian, kemudian penghargaan akan identitas budaya dan kearifan lokal, dan berbasis alam. Jadi wisatawan bisa datang ke sini menikmati alam, sekaligus bisa belajar tentang bagaimana memelihara ekosistem di sekitar sini, baik itu sungai, hutan, ladang, sebagainya. Baik, Om Ajis, ini saya lihat ini kan di samping hutannya, kemudian alamnya, kita lihat juga terdapat beberapa alat peraga seperti gamelan ya. Juga ada semacam kayak seperti pengunjung yang menginginkan untuk belajar cara memainkan gamelan sebagai salah satu warisan budaya setempat atau bagaimana ya? Ya, kita kan memang berada di tengah-tengah masyarakat. Kemudian sebagai penghargaan akan budaya kearifan lokal itu kita menyelenggarakan acara rutin tiap seminggu sekali, setiap bulan purnama, berupa purnama di Wulen Pari. Biasanya purnama di Wulen Pari diisi dengan pementasan kesenian tradisional seperti itu, sehingga gamelan yang ada di sini seringkali dipakai untuk acara yang dilakukan di Wulen Pari. Baik, selain itu juga kita mengajak masyarakat khususnya generasi muda untuk mencintai akan budaya kita, budaya asli Indonesia, sehingga di sini juga ada latihan menari, latihan memainkan gamelan, sebagainya di Wulen Pari. Sangat luar biasa ini. Untuk nguri-nguri kebudayaan, ternyata para pengunjung wisatawan yang berminat bisa datang kemari ke Wulen Pari. Kemudian kita lihat tadi sudah masuk ke dapur, Pak. Kemudian ada beberapa aksesoris seperti miniatur dapur yang biasa dipakai oleh para orang tua kita zaman dahulu. Ini memang sengaja dihadirkan untuk melengkapi suasana alam pedesaan ini, atau memang ada pengunjung atau wisatawan yang menginginkan praktek langsung untuk merasakan bagaimana dulu orang tua kita memasak, menghidangkan sampai akhirnya membuat perut kita kenyang ini, Om Ajis. Ya, kita memang sifatnya open system ya, artinya dapur kita juga langsung bisa diakses oleh para pengunjung, karena bahan yang kita pakai itu semaksimal mungkin kita tanam dari ladang kita sendiri, sehingga pengunjung bisa kalau pas panen ya bisa memetik, sekaligus nanti bisa memasak sendiri, bisa menggoreng sendiri, bisa
bahan-bahan mentah itu bisa dimasak menjadi bahan yang siap saji. Oh, luar biasa nih. Ternyata konsep yang ditawarkan dari Wulan Pari ini juga mengarah ke edukasi tentang kehidupan, sehingga kita diharapkan juga bisa mandiri dalam hidup di alam, mempergunakan sumber daya alam di sekelilingnya sehingga bisa diupayakan untuk kebutuhan kita sehari-hari. Kemudian Om Ajis, ini terkait dengan event yang ada di Wulan Pari ini, kira-kira event apa terdekat yang akan dihadirkan oleh Wulan Pari kepada para pengunjung atau wisatawan yang datang ke Wulan Pari ini, Om Ajis? Ya, kalau event rutin bulanan kita ada purnama di Wulan Pari. Itu tiap malam purnama 35 hari sekali, yang kebetulan malam nanti. Malam nanti, jatuh malam nanti. Biasanya diisi dengan berbagai macam kesenian tradisional. Kalau nanti malam tentang teater rakyat, kemudian bulan depan tentu ada kesenian yang lainnya, bisa karawitan, bisa musik kontemporer gitu. Kemudian dalam setahun kita ada 2 event besar, itu Bola Burasa dan Jazz by the River. Cuman karena ini masa pandemi sehingga untuk 2 event besar ini sementara kita pending dulu sampai menunggu nanti suasana menjadi lebih kondusif, lebih baik atau memungkinkan untuk diselenggarakan. Karena kalau kolaborasi sama Jazz by the River itu cukup besar eventnya. Kemarin saja yang sebelum corona itu kita kehadiran hampir 30 musisi jazz dari Jateng dan DIY. Kemudian yang kolaborasi itu juga beberapa musisi, beberapa grup musik dari Jakarta, dari Bandung. Kemudian pengunjungnya juga lumayan banyak, sehingga akan menimbulkan kerumunan kalau seperti itu. Sehingga kita untuk event-event besar itu kita pending dulu sampai keadaan memungkinkan. Baik, Om Ajis. Satu lagi Om Ajis, kita untuk menikmati desa wisata Beji ini yang berada di tepi Sungai Oya, yang kita tahu keindahannya ya Om ya. Tapi mungkin dengan keterbatasan waktu ataupun ingin menikmati secara lengkap baik suasana pagi, siang maupun sore, ini untuk Wulan Pari ini tersedia homestay. Kalau boleh tahu ini kisaran harga dari berapa sampai berapa untuk tiap malamnya, untuk kita sampaikan ke sahabat Datar Media biar ada gambaran tentang bermalam asik di Wulan Pari ini Om Ajis. Ya. Kalau homestay-nya sendiri kita yang rombongan itu bisa pakai satu rumah karena kapasitas rumah kita besar, bisa untuk ber-10, yang satu bisa untuk ber-5 sampai 8. Itu untuk satu malamnya 1 juta. Tapi bisa dipakai untuk 8 orang itu. Kemudian bisa juga dengan camping, tenda. Kita sudah menyediakan tenda, beberapa tenda, misalnya kelompok grup kecil dengan berapa ya, 10 atau bahkan 2 peserta kita sediakan tenda. Itu kalau tenda harganya per orang 100.000. Itu sudah disediakan tenda, kemudian meja kursi, alat masak, bahan dan sebagainya. Mereka tinggal datang saja. Luar biasa ini sahabat Datar Media, dengan panorama alam yang indah, kemudian fasilitas yang ada, harga yang dibanderol sama Om Ajis ini tentunya sangatlah murah. Jadi jangan ragu-ragu untuk datang kemari ke Kompleks Wulan Pari yang ada di Desa Wisata Beji, yang terletak di Desa Beji, Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian bincang-bincang sore kita dengan Om Ajis selaku owner dari Wulan Pari ini. Semoga kedepannya makin banyak dikenal, banyak memberi manfaat bagi warga sekitar maupun warga luar Yogyakarta. Terima kasih Om Ajis atas waktunya. Mudah-mudahan berkembang dan menjadi kebanggaan khususnya di Kabupaten Gunung Kidul ini Om Ajis. Selamat sore. Selamat sore. Nah, sahabat Datar Media, demikian jalan-jalan sore kita di Wulan Pari yang berada di Dusun Beji, Kapanewon Patok, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari Datar Media. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.